Yang juga jadi sorotan saudara sidang korupsi pengelolaan Tata Niaga Tima yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, hari ini memasuki sidang putusan. Sidang putusan kasus Tima akan digelar di ruang sidang Muhammad Ali. Selain Harvey, terdapat dua terdakwa lain yakni Direktur Utama PT RBT Suparta dan Direktur Pengembangan PT RBT Reza Andriansyah yang juga akan dibacakan pada hari ini. Walau direncanakan mulai pukul setengah 11 siang saudara, namun hingga saat ini sidang belum juga dimulai. Dalam sidang tuntutan yang digelar awal Desember lalu, Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Jaksa menilai perbuatan Harvey dalam kasus Tata Niaga Komoditas Tima telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Tindakan korupsi yang diduga dilakukan oleh Harvey juga disebut menguntungkan Harvey 210 miliar rupiah. Dalam perjalanan persidangan, istri Harvey, Sandra Dewi, pernah 2 kali dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Sandra Dewi ditanyai soal dugaan tindak pencucian uang yang dilakukan oleh suaminya, termasuk kepemilikan tas dan mobil mewah miliknya. Dalam kesaksiannya saudara, Sandra menegaskan 88 tas mewah dan perhiasan miliknya adalah hasil endorsement dan ia membantah barang-barang itu terkait dengan kasus korupsi Tima yang menjerat suaminya. Lebih lengkap soal persidangan putusan kasus korupsi Tima yang melibatkan Harvey Muiz akan kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Nanda, dalam persidangan fakta-fakta menarik apa saja yang muncul dari jalannya persidangan termasuk keterangan Sandra Dewi sebagai saksi. Seperti apa? Selamat siang Mercy dan juga saudara. Sebenarnya kalau kita rangkum fakta-fakta apa saja yang menarik, ini tampaknya sangat banyak sekali. Karena mengingat jalannya persidangan dalam perkara ini sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan, dimulai dari bulan Agustus lalu. Tapi yang terbaru yang saya akan gambarkan di sini adalah pada saat di sidang pledoi yang terbaru di 18 Desember 2024 kemarin, beberapa hal ini tentu merangkum di sepanjang rangkaian sidang ini. Salah satunya adalah tentu keterangan dari saksi-saksi yang meringankan dari pihak Harvey Muiz. Ada beberapa hal yang kami kutip di sini, Mercy dan juga saudara, dari sidang pledoi tersebut, di mana dari kuasa hukum Harvey Muiz ataupun juga Harvey Muiz sendiri ini menyampaikan nota pembelaan atau pledoi-nya di muka sidang di 18 Desember kemarin. Beberapa di antaranya seperti kuasa hukum Harvey Muiz ini menghadirkan saksi meringankan yang menyebutkan bahwa pernah menghadirkan saksi meringankan menyebutkan menyumbangkan uang senilai 15 miliar rupiah ini guna untuk membangun ICU di salah satu rumah sakit pada saat pandemi COVID-19. Kemudian tidak hanya itu, ada juga terkait dengan pernyataan Sandra Dewi yang menyebutkan pada saat dihadirkan di muka sidang menjadi saksi meringankan pada saat itu adalah ia menceritakan bagaimana sosok suaminya, kalau kita bisa mengingat, ia bahkan juga menyebutkan semua harta benda yang ia miliki termasuk dengan perhiasan-perhiasan itu merupakan hasil endorse, sampai dengan ia menceritakan sosok suaminya Harvey Muiz ini adalah sebagai sosok yang teladan, baik dan suka menolong orang-orang yang tidak ia kenal. Salah satunya ini juga disampaikan pada saat sidang pledoi kemarin yang dimana Harvey Muiz sendiri kembali menceritakan bahwa ia memang pernah menyumbangkan atau pernah membantu keluarga yang kurang mampu untuk biaya kelahiran dari anak di keluarga tersebut, yang dimana ini juga sebenarnya kalau kita mengingat ini sempat diceritakan juga oleh Sandra Dewi. Nah tidak hanya itu Mercy dan juga saudara, bahwa di sidang pledoinya Harvey Muiz ini juga menceritakan bahwa ia menyampaikan pesan sebenarnya kepada anak dan juga istrinya. Bahkan kalau saya mengutip apa yang ia sampaikan terkhusus untuk istrinya terlebih dahulu, bahwa sebenarnya dalam perkara ini yang paling terdampak adalah istrinya, yakni ia dicaci, dimaki, bahkan juga sampai dengan saat ini
banyak pekerjaan yang justru kabur dari sang istri ataupun juga dibatalkan dari sang istri, sampai dengan pesan untuk anak-anaknya yang dimana pesannya sangat singkat sekali, Mercy dan juga saudara, bahwa ia menyampaikan bahwa ayahmu ini atau papimu ini bukan seorang koruptor. Pesan-pesan itu yang kemudian disampaikan begitu dalam muka sidang di sidang pledoi kemarin. Tapi yang menariknya lagi, Mercy dan juga saudara, jaksa penuntut umum memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut, bahwasanya apa yang ia sampaikan dalam sidang pledoi, dalam nota pembelaannya, ini tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima dikarenakan tidak seolah-olah tentu tidak dapat diterima apa yang ia sampaikan karena seolah-olah ia tidak menerima uang, tidak melihat ataupun tidak mengetahui terkait dengan hal tersebut. Nah, yang menarik juga di sini Mercy dan juga saudara dalam persidangan pada siang hari ini, karena kalau menurut rencana yang akan digelar pada sekitar setengah 11, namun sampai dengan saat ini bisa Anda lihat bahwa ruang sidang pun masih belum dibuka, teman-teman media juga masih menunggu di luar. Yang menarik selain dari Harvey Mois sendiri, akan ada 2 terdakwa lain yang tentunya namanya juga melekat dalam perkara ini yang dekat sekali dengan Harvey Mois, seperti halnya dari pihak terdakwa Suparta selaku Direktur Utama PT RBT dan juga Reza Ardiansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Tidak hanya mereka bertiga saja sebenarnya, Mercy, ada 3 terdakwa lain, artinya total keseluruhan untuk hari ini ada 6 terdakwa yang akan dibacakan vonisnya dalam perkara ini yang sama-sama kita tunggu. Mercy, tadi kami juga mencoba untuk menghubungi kuasa hukum dari Harvey Mois menanyakan apakah sang istri dari Harvey Mois ini akan hadir, yakni Sandra Dewi, ke dalam persidangan hari ini. Tapi sampai dengan siang hari ini kuasa hukum yang masih belum memberikan respons. Artinya kita masih sama-sama menunggu sebenarnya, karena kalau kami melihat di lobi sendiri ini sudah ramai sekali teman-teman media untuk siap meliput agenda putusan pada siang hari ini. Nah, sebagai pengingat Mercy dan juga saudara terkait dengan tuntutan, bahwa tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Harvey Mois adalah 12 tahun penjara, dituntut pidana tambahan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar, yang dimana ini selamat-selamatnya harus dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan memperoleh hukuman tetap. Nah, kalau untuk terdakwa lain yakni Suparta dan Reza Ardiansyah, Suparta sendiri ini dituntut 14 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Kemudian untuk Reza Ardiansyah dituntut 8 tahun penjara dengan denda 750 juta. Sementara demikian, Mercy, yang bisa saya sampaikan dari Pengadilan Negeri Tipikor. Kembali ke studio. Kasus korupsi timah Harvey Mois akan hadapi sidang vonis hari ini. Sidang dijadwalkan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, tetapi hingga siang ini sidang masih belum dimulai. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.